Selamat datang di Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Ketika Cinta Bertaubat, bagian kelima. Semangat banget sih yang mau ketemu Ikhwan, sahut Nina sembari menyindir. Langkah kaki Nina memang terasa berat dari biasanya. Entah karena belum terbiasa puasa atau kenapa, perut gadis berkerudung lebar itu terasa kram sedari pagi. Nina berusaha mempercepat langkah menghampiri temannya yang menunggu di sisi jalan. Ketika keduanya bertemu, tiba-tiba seorang pemuda tampan berkopiah putih melintas di depan mereka. Pemuda itu menoleh sekilas kemudian segera menunduk. Ia terus berjalan menuju tempat yang sama dengan yang dituju dua gadis itu. Subhanallah, Nina. Dia Ustadz Zulfikar. Ganteng banget kan? Bisik Kamila dengan pandangan takjub. Berkali-kali gadis itu memuji paras pemuda yang barusan melintasi jalan tempat mereka berdiri. Berbeda dari temannya yang heboh, respon Nina biasa saja. Istighfar Mil, ucapnya sambil menyenggol bahu sang teman. Astagfirullahaladzim, tapi beneran ganteng, Nin. Bersyukur banget aku hari ini, sahut Kamila sambil terkekeh. Kedua gadis itu meneruskan langkah menuju bangunan yang sudah tampak di depan mata. Ini Ahi, ucap Kamila pada seorang santri putra yang bertugas menyiapkan takjil di musola itu. Ia meletakkan kotak yang dibawanya ke lantai seraya mengedarkan pandangan, mencari sosok yang sempat dijumpainya beberapa menit yang lalu. Terima kasih, Uhti, balas remaja putra yang berdiri di hadapan Kamila. Nina mengikuti langkah temannya. Ia juga meletakkan barang bawaannya ke lantai musola. Kamu ngapain, Mil? Cari siapa? Tanya Nina heran melihat tingkah temannya yang celingukan seperti mencari seseorang. Nin, kamu di sini dulu ya. Aku mau ke sana sebentar. Bukannya membalas, Kamila malah berniat meninggalkan Nina di depan musola. Kamu mau kemana? Tanya Nina semakin bingung. Sudah, kamu tunggu di sini dulu. Aku mau ke sana sebentar. Gadis berkerudung biru muda itu benar-benar meninggalkan temannya seorang diri. Entah pergi kemana Kamila ini. Cukup lama Nina menunggu, tapi Kamila tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Untung suasana musola masih lumayan sepi, hanya ada beberapa santri putra yang bertugas di sana. Sebagian ada juga yang sedang mengaji. Afwan Uhti? Sedang menunggu siapa? Suara lembut seorang pemuda mampu membuat Nina terhenyak. Seketika ia menoleh ke arah belakang, di mana pria yang dicari temannya sedang berdiri di sana. Ah, kaget Nina. Anu, saya sedang menunggu teman, Ustadz, jawab Nina ragu. Baru kali ini dia bertegur sapa dengan seorang ikhwan selama ia di pesantren. Dan tidak tanggung-tanggung, yang menegurnya adalah Ustadz Zulfikar yang amat dikagumi sebagian besar santri putri. Pemuda berkopiah putih itu tersenyum kecil. Oh, sedang menunggu teman yang jalan berdua tadi. Ternyata Ustadz muda itu mengamati juga dua gadis yang dilewatinya tadi. Nina mengangguk kaku. Iya Ustadz. Lalu kemana perginya teman Uhti? Jangan-jangan, dia sudah balik ke asrama, terka Zulfikar. Karena untuk beberapa menit yang lalu, saat ia berwudu di samping musola, pemuda itu tidak melihat seorang santri putri pun di sana. Masa sih? Nina menautkan kedua alis. Awas kamu, Mil. Entah kenapa ucapan Ustadz muda itu seperti kenyataan bagi Nina. Gadis itu bergumam sendiri sambil cemberut kesal, yang membuat pemuda di hadapannya merasa lucu. Ini cuma dugaan Ana saja, ya? Kalau anti mau tetap menunggu, ya silakan. Tapi, yang pastinya sebentar lagi para santri putra bakalan datang ke sini.
Ucapan ustaz muda itu semakin membuat Nina bingung. Bagaimana jika saat rombongan santri putra tiba, Kamila belum juga datang? Tanpa menunggu kemunculan temannya, Nina memutuskan untuk kembali ke asrama. Baiklah, Ustadz. Saya mau balik ke asrama dulu. Assalamualaikum, pamit gadis berkerudung itu sembari mengulas senyum pada sang Ustadz. Zulfikar mengangguk setuju. Waalaikumsalam, silakan, Uhti. Entah setan apa yang sedang berbisik di telinga pemuda berkopiah itu, yang membuatnya terus menatap lekat kepergian Nina. Ada desir aneh yang mengganggu hatinya. Melihat senyum manis santri putri itu membuatnya tergoda. Astagfirullah. Dengan cepat, Zulfikar menepis rasa yang baginya hal itu adalah sebuah larangan. Ia kembali teringat akan perjodohan yang sudah diatur untuknya oleh ayahnya dengan gadis salehah bernama Husna. Nina, kenapa kamu ninggalin aku? Kamila menghampiri Nina sambil bersungut marah. Lah, kamu baru balik. Nina malah bingung. Iyalah. Kamu pikir aku di mana? Kan tadi sudah kubilang tungguin aku sebentar, kenapa malah ditinggal? Bersambung.